Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Untuk teman-teman yang sedang menonton video ini, perkenalkan saya Feby Diah dari program studi Manajemen Produksi Berita dari kelas 5A dengan NIM 0201914390. Di sini saya bakal melakukan tutorial bagaimana sih menggunakan aplikasi Adobe After Effects sebagai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah motion graphic dengan dosen pembimbing Mas Yusuf David. Oke, ini adalah layar pertama ketika kita membuka aplikasi Adobe After Effects. Ini adalah tampilannya. Banyak sekali ya bagian-bagian yang ada di sini. Mungkin aku akan menjelaskan dari yang paling atas. Di sini teman-teman yang warna putih ada file, edit, dan lain sebagainya. Ini disebutnya menu bar. Jadi menu bar ini tuh berisi kumpulan-kumpulan menu untuk mengakses fitur-fitur yang berada di Adobe After Effects. Menu bar ini terdiri dari file, edit, composition, layer, effect, animation, view, window, dan help. Kemudian di bawahnya yang banyak sekali icon ini yang warna hitam, ini disebutnya toolbar. Jadi toolbar ini isinya alat-alat yang akan kita pakai dalam mengedit di project kita nantinya. Sini ada selection tools, hand tools, zoom tool, dan lain sebagainya. Nanti mungkin aku akan jelaskan ketika kita sudah membuka project, biar sambil kita terapkan juga di projectnya. Kemudian di bawahnya di sini ada project ya namanya. Di sini itu disebut juga library atau effect view. Jadi ini tuh tempat file source dan juga berisi tampilan-tampilan efek yang akan kita munculkan di video kita nanti. Jadi di sini juga bisa disebut project media ya. Inti bagian ini tuh fungsinya untuk nampilin lah semua media-media yang bakal kita masukkan di Adobe After Effects ini. Jadi dari luar ke dalam aplikasi ini seperti video, foto, musik, animasi, dan lain sebagainya. Ini untuk bagian yang ini. Kemudian yang ini namanya composition ya, ini ada namanya. Jadi composition ini atau komposisi ini tuh kayak lembar kerja tempat kita mengedit project kita nanti. Jadi ini tuh tempat yang bakal menampilkan apa yang sedang kita edit gitu layarnya. Di sebelahnya ini disebutnya palette ya, kumpulan palette ya. Ini tuh kayak isinya tuh fitur-fitur yang bakal ngebantu kita saat mengedit. Kalau di sini teman-teman lihat ada efek dan preset, terus paragraf, karakter, dan lain sebagainya. Ini untuk kita mengedit teks ya biasanya ya. Bisa kita ganti hurufnya, bisa kita ganti ukurannya, dan lain sebagainya. Kemudian di bawah sini ini disebutnya detail effect dan layer ya. Di sini tuh tempat kita bisa mengubah project-project kita tadi, file-file yang kita udah masukin tadi tuh dalam bentuk animasi, terus kita kasih kayak atur mode videonya, terus kita kasih kayak dia mau gerak kayak manapun itulah pokoknya di sini. Jadi ini juga tempat layer kita mau dia urutin nomor 1, 2, 3, mau di atas, apa mau di bawah, apa mau kita liatin, atau mau kita kasih suaranya atau enggak, mau kita kunci atau gimana lewat sini. Nah, kemudian di sini ada yang namanya timeline. Timeline ini fungsinya untuk menampilkan durasi video yang kita edit tadi, yang kita lagi edit di sini. Nanti kalau misalnya kita udah masukin project, nanti di sini ada angka-angkanya, durasinya. Kayak gitu. Nah, mungkin kita langsung aja coba buat new projectnya ya. Di sini teman-teman lihat ada new composition. Nah, di sini teman-teman bisa ganti dulu nih namanya. Kalau aku mau tulis motion graphic ya. Graphic. Nah, jadi teman-teman bisa diganti juga presetnya mau apa. Punya aku pakai yang ini. Terus ini kalau mau kostum ukurannya gimana, aku pakai yang 16:9 aja karena mau ditaruh di YouTube. Kemudian ini ada FPS-nya. Terus resolusinya full atau mau half, third, quarter. Terus di sini ada durasinya. Di sini aku pakai 5 detik. Nah, di sini background color, teman-teman bisa ganti warnanya. Kalau aku di sini mau pakai yang turquoise aja biar cerah. Oke, bisa pencet oke di sini. Nah, ini adalah layar kita di project motion graphic ya, dengan warna turquoise tadi. Nah,
kita coba sebelum mulai sambil ngejelasin ini, aku mau add dulu nih picture atau video gitu ya. Cara add-nya gimana sih? Teman-teman bisa buka ini yang menu file, terus ini ada import, klik files, terus teman-teman bisa pilih mau foto apa di bagian mana. Kalau aku ada di sini, mau masukin foto ini, tunggu dulu. Nah, ini fotonya udah masuk, tapi belum masuk nih di sini karena dia masih ada di project media tadi. Kita kalau mau masuk sini, kita tarik dulu ke bawah sini, nanti dia masuk deh ke dalam sini kayak gitu. Ini ada objek 1. Terus aku mau masukin tadi foto, video ya, video. Nah, sebenarnya ada cara lain lagi selain dari file ini. Kita tuh bisa langsung buka aja di media kita. Nih, aku ada buka di folder tersendiri gitu. Terus kita pencet hold dan kita taruh di sini. Ditarik. Ini ada lagi loading. Oke, sama aja kan ya? Sama aja bentuknya. Karena ini sama jadi aku hapus 1. Aku mau masukin video tadi sebenarnya ya. Nah, ini aku punya video. Ada video, sebentar dia lagi loading, teman-teman. Nah, ini videonya aku tarik ke bawah, muncullah dia di sini. Nah, tadi perihal yang layer tadi sempat kita bahas di pertama, urutan 1, urutan 2, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, sekarang si foto GD ini kan ada di urutan nomor 1, makanya ketika aku taruh di sini, si urutan nomor 2 ini dia tetap kelihatan. Tapi ketika kita mau buat video ini di atas, tinggal kita tarik aja nih teman-teman, dari nomor 2 ini kita tarik ke atas. Jadi dia di atas. Kenapa tadi GD-nya nggak kelihatan? Karena dia ada di bawahnya. Kayak gitu. Oke, aku mau GD-nya yang di atas aja. Kita udah punya 2 objek, 1 foto, 1 video. Videonya ini aku mau kecilin aja. Nah, untuk mengecilkan ini kan dia tuh punya ukuran asli ya tadi ya, ukuran YouTube ya 16/9. Tapi ketika aku tarik dia jadi kecil dari besar gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mengubah ukurannya lebih kecil tapi dia tetap dalam ukuran yang aslinya, teman-teman bisa pencet shift ya teman-teman, nanti sambil di shift sambil ditarik. Nah, jadi dia mau diubah kayak mana bentuknya, dia ukurannya tetap ukuran asli. Ini aku udah ada 2 project. Nah, 2 project. Aku sekarang ngejelasin tentang yang tools ini ya. Di tools ini pertama ada selection tools yang dari tadi kita pakai. Nah, selection tools itu fungsinya buat memilih, menggeser atau menggulung layer bar yang ada di timeline panel. Di sini digulung. Bisa kalau dia ada banyak nanti ya. Nah, ini buat mindah-mindahin gitu, geser-geser, buat pilih objek yang mau kita pakai. Terus di sebelahnya ada hand tools. Ya, shortcutnya bisa pencet H. Nah, kalau yang tadi bisa pencet V. Hand tool ini itu tuh untuk ngegeser area panel yang tersembunyi pada saat diperbesar atau diperkecil gitu ya, atau melebihi ukuran panel inilah. Jadi mungkin kita next ke sini dulu karena kita bahas membesar mengecilkan ya. Ini ada zoom tools, kalau shortcutnya bisa pencet Z di keyboard. Ini kalau misalnya kita mau memperbesar, ini kan teman-teman bisa lihat ya di panahnya itu angka plus gitu ya, di mouse kita itu angka plus karena dia ketika kita klik dia akan membesarkan. Tapi kalau teman-teman mau ngecilin, teman-teman bisa pencet ALT. Nah, dia ganti minus ya tuh ya, huruf minus, terus kita pencet, dia akan mengecilkan. Nah, tadi yang hand tool ini bisa kita pakai, misalnya nih aku perbesar nih seperti ini. Nah, terus aku mau mengedit si picture tadi, si GD tadi yang animasi tadi. Caranya aku seret layarnya seperti ini, terus kita cari deh. Nah, ini dia fotonya tadi. Kayak gitu ya, tapi ini aku mau kecilin aja biar lebih enak ngelihatnya. Jangan lupa pencet ALT baru dikecilin. Nah, ini baru aku geser ke tengah lagi seperti ini. Kemudian di sini ada yang namanya rotation tool, dengan shortcutnya bisa pencet W. Rotation tools ini buat apa? Dia buat memutar atau merubah rotasi dari objek yang kita punya. Ini aku punya objek animasi, aku mau rubah dia jadi tiduran, mau rubah dia jadi nyungsep kayak gini juga bisa, kayak gitu. Oke, itu untuk rotasi. Nah, aku lurusin lagi. Terus semua juga bisa, yang ini juga bisa, ini juga bisa, semua objek intinya.
Terus di sini ada Unifield Camera Tools dengan shortcut C. Ya, untuk ini kita bisa pakai cuman pada layar kamera aja. Berhubung aku nggak pakai kamera, jadi kita tidak pakai itu ya teman-teman. Terus di sebelahnya ada pen behind atau anchor point. Anchor point ini tuh apa? Anchor point tuh kalau teman-teman lihat di tengah sini tuh ada kayak, nah nih, kayak apa ya? Kayak sudut bulat, kayak tempat fokus gitu ya, gambar fokus gitu. Ini tuh disebut anchor point. Jadi tempat titik tumpu gitulah dari sebuah objek. Aku kasih contoh, misalnya teman-teman lagi ngatur, misalnya mau ngasih efek bayangan nih, efek bayangannya mau itemnya dari arah sini, dari atas bawah, atau dari samping, mau dari mana gitu. Kalau aku bisa aku taruh tengah aja. Terus di sebelah anchor point tadi ada rectangle tools. Kenapa namanya rectangle tools? Karena dia mau ketika kita pencet, oke, kita kembali ke ini dulu ya, ke selection tools, bisa pencet V teman-teman. Nah, ketika kita mau gambar, dia rectangle keluarnya kayak gini. Tapi kalau teman-teman mau gambar yang lain, ada lagi yang bisa kita gambar di sini. Caranya pencet Alt terus kita klik. Tuh ada rounded rectangle tools, jadi rectangle tapi ujungnya tumpul ya. Terus ada ellipse, ada polygon, ada star, terus balik lagi ke rectangle. Nah, aku mau coba yang ellipse ya, yang ellipse. Kayak gini aku gambar. Nah, ini kan kalau aku gambar gepeng-gepeng nih, teman-teman. Nah, bisa sambil pencet shift biar dia jadi lingkaran sempurna kayak gini. Kayak gitu ya. Terus kita kembali lagi pencet V. Kita udah punya 3 objek nih. Udah ada foto, ada shape, ada video. Kita belum punya teks. Nah, ini teks ya, warna teks. Nah, di sebelah teks juga ada pen tools, ada brush, stamp, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa cobain sendiri ya. Kita coba-coba. Nah, ini ada teks. Aku mau tulis motion graphic. Iya, motion graphic yang di sini aku enter. Nah, untuk teks sendiri, kita ketika mau balik ke selection tools nggak bisa langsung pencet shortcut V ya, karena ketika kita pencet V nanti dia malah nulis. Jadi kalau untuk teks, khusus untuk teks, kalau mau kita ke selection tools, kita harus pencet lagi dari awal kayak gini. Nah, untuk ini kita coba buat menggunakan palette yang ada di sini ya, teman-teman. Ini sama sih kalau teman-teman suka pakai Gidox ya. Bisa kita ganti hurufnya, tuh ada banyak pilihannya. Mau yang mana teman-teman bisa cobain. Mungkin aku ganti ke stem. Oke, stencil kayak gitu bentuknya. Apalagi tuh yang lucu-lucu bisa teman-teman pilih. Aku mau balik ke stylus aja deh, terlalu tebal ya. Nah, ini teman-teman juga bisa ganti nih ukurannya, mau ukuran berapa, ukuran 100 jadi kecil nih ya. Nah, terus di sini antara motion sama grafiknya ini mau jaraknya semana, mau kita lebarin bisa, mau kita kecilin lagi bisa gitu. Terus di bawahnya ada jarak nih antara MOTI nya mau digimanain, mau kita lebarin kah jadi lebar banget kayak gitu, terus atau mau kita kecilin jadi kecil banget kayak gitu. Terus oke, kita selection tools lagi. Di sini juga bisa di ininya ya, apa namanya, font size deh. Terus ada ini panjangnya atau mau lebarnya juga bisa teman-teman atur sendiri gitu. Ini kita udah punya 4 objek. Aku mau fokus ke 3 aja, yang ini aku hapus ya, yang penting udah tahu. Ini nanti kita kalau mau di play nanti di video teman, video. Karena aku belum mau pakai videonya, aku hapus aja. Oke, kita udah punya 3 objek, ada ini, dan ini. Mungkin kita next ke gimana sih caranya masukin tadi. Oh, kita belum solid color ya. Solid color tuh kita bisa, teman-teman bisa pencet di sini ada layer, terus ada new ya, itu ada text solid light kamera. Ini bisa tadi sama aja, kalau teks bisa lebih cepat lewat sini ya.
solid color. Kalau teman-teman mau nambah layer bisa pakai ini. Terus mau warna apa, misalnya mau warna merah, oke, baru muncul dia kayak gitu. Sangat merah sekali ya. Ini kenapa yang lainnya gak kelihatan, karena kembali lagi ke sini ya, karena dia jadi nomor 1. Kalau misalnya mau taruh di belakang, kita bisa tarik dia ke bawah, jadi deh seperti ini, kayak gitu. Tapi sangat terang sekali ya, aku tidak jadi pakai aja yang merah. Nah, udah ada 3 objek. Aku mau menjelasin tentang transform dan keyframe ya. Transform dan keyframe itu yang kayak mana? Jadi transform itu mungkin pengertiannya dulu ya teman-teman. Transform itu tuh tempat kita bisa menyamakan ukuran, komposisi, terus kita mau ngedit nanti dia bentuknya mau kayak mana, dari mana ke mana gitu-gitu lewat transform. Nah, transform itu ada di sini. Ini teman-teman lihat ada panah ya, terus dipencet, ini ada transform. Transform itu ada 5 ya, ada 5. Apa aja? Ada apa ini bacanya? Anchor point, position, scale, rotation, opacity. Nah, ini ya. Anchor point yang seperti apa? Anchor point itu yang kayak tadi nih, yang ini tadi teman-teman. Yang gambar fokus ini mau di sebelah mana, dia bisa teman-teman atur di pojok mana. Terus ini aku balikin ke 0 lagi ya. Terus yang position itu tempat kita ngegeser objeknya, kalau mau kanan, kiri, atas atau bawah. Ini caranya digeser kanan kiri atau atas bawah gitu, atau mau langsung digeser-geser gini juga, nanti di sini langsung otomatis berubah ya. Terus di bawahnya ada scale. Scale itu buat kita ngecilin atau ngebesarin project kita. Nih, misalnya aku kecilin, aku gedein gitu ya. Bisa lewat sini juga. Kecil gede gitu. Oke, kemudian di bawahnya ada rotation. Rotation ini sama kayak tadi, kita mau jungkir balikin objeknya kayak mana, mau kayak mana, bisa lewat rotation. Terus di bawahnya ada opacity. Opacity itu buat kita ngatur transparansinya. Ini kan ada 100% nih, ketika aku nolin tuh dia jadi hilang. Kayak gitu untuk transform. Terus yang keyframe, apa sih keyframe? Keyframe itu tuh fungsinya buat kita ngunci animasi yang udah kita edit gitu. Gimana caranya nanti aku tunjukin. Ini dari 3 objek, aku mungkin susun dulu biar dia agak kiowo gitu ya. Jangan lupa pencet shift biar tetap bulat. Nah, ini aku mau masukin. Nah, ini aku mau masukin dia di atas, jadi si GD-nya aku mau taruh dia di urutan kedua, karena biar dia di atas shape, biar bisa di atas sini. Terus aku mau kecilin deh dia segini biar di dalam lingkaran. Terus motion grafiknya aku taruh di sini, ini aku kecilin juga. Kita pakai transform ya, kita belajar bedainnya dari transform. Mau aku kecilin skalanya. Oke, berarti ini juga kurang kecil, kita kecilin lagi skalanya. Salah pencet. Ini nih di scale kita kecilin. Nah, kayak gitu. Terus posisinya kita atur. Nah, biar cepat lah ya. Ini di save-nya ini kita transformnya. Nah, ini sekali kita kecilin. Iya. Kekecilan ternyata. Oke. Ya, seginilah ya, balik lagi ternyata. Segini ada 3 objek. Terus kita mau coba atur keyframe-nya. Nah, sebelumnya teman-teman, kalau misalnya nih aku di bagian yang ini, di bagian text motion graphic ini, aku ubah posisinya, dia kan yang berubah cuman si teksnya aja ya, aku rubah skalanya, yang berubah cuman teksnya aja. Terus gimana sih caranya biar ketika aku ubah, tiga-tiganya ini juga berubah gitu, biar aku nggak berkali-kali gitu ya ngaturnya gitu, ngerubahnya. Caranya teman-teman lihat di sini tuh ada yang kayak crinkle gini, kayak keong. Ini teman-teman bisa pencet terus
tahan, terus kita tarik ke bagian yang teks tadi, kayak gitu. Ini juga bisa, selain di hold kita bisa pencet di sini ya, di none ini kita pencet pilih di text motion graphic tadi. Jadi ketika aku ngerubah transform di motion graphic ini, nanti si foto GD sama lingkaran ini bakal ngikut transformnya si motion graphic ini gitu ya. Coba ya, misalnya nih motion graphic, aku mau posisinya aku geser tuh, ikut kan yang dua, skalanya aku geser, gedein, kecilin, yang lain ngikut gitu. Sekarang aku kecil aja deh, scale-nya aku mau buat 50. Oh, kekecilan ternyata. Aku buat 70. Masih kecil. 80. Ya, 80. 80. Aku taruh. Oke. Sebelum kita ngatur keyframe dan durasinya, kita buat dulu skemanya nanti mau kayak mana ya. Ini aku mau buat si 3 objek ini nanti dari luar, terus kita buat masuk ke dalam, terus dia kayak ada pop up gitu mungkin ya, pop up terus dia keluar gitu. Coba kita mau buat kayak gitu ya. Jadi pertama teman-teman bisa lihat di sini tuh ada yang gambar kayak apa ini ya, kayak stopwatch gitu ya. Nah, ini keyframe-nya bisa kita pencet di sini. Jadi tadi pertama aku mau posisinya, berarti posisinya mau dari luar kan. Posisinya sama mungkin scale, kita buat scale-nya dari kecil membesar gitu ya. Nah, dari ini udah hidup ya. Oh, oke, sorry teman-teman. Ini kan durasinya di sini ya. Ini aku ulangi dulu. Aku mulai dari awal ya, durasinya dari durasi 0. Aku hidupin, baru posisi sama scale-nya dari durasi 0 ini kita posisi sama scale-nya di sini. Misalnya gitu. Teman-teman bisa ngatur dari sini kalau mau lebih akurat ya. Aku asal tarik aja nih sekarang. Oke. Aku taruh di sini. Nah, dari sini aku mau buat dia perlahan masuk ke tengah. Beberapa detik, coba kita buat sampai sini deh. Ya, terus sampai sini teman-teman pencet lagi nih yang position sama scale-nya ini di sini. Nah, baru teman-teman tarik. Nah, ini kan kalau ketika aku tarik tuh dia bisa menyot-menyot gitu ya. Kalau teman-teman mau lurus, teman-teman bisa pencet shift lagi. Jadi dia otomatis lurus gitu. Mau aku mau gerakin kayak mana pun dia tetap lurus gitu ya. Nih, aku mau taruh dia di center kayak gini. Terus udah sampai sini, nanti aku mau buat dia ini deh, membesar ya, dari kecil tadi dari 80 kita besarin di sini seberapa ya, 120 coba ya, 120. Nah, sebesar itu. Jadi dia ngecil ngebesar nanti ya. Ini kebesaran nggak sih? Oke, kita coba dulu ya. Terus karena aku tadi mau buat efek pop up gitu, mungkin sedikit aja kita geser durasinya, kita tambah lagi untuk keyframe-nya, tapi scale-nya kita kecilin. Tadi 80, 120 kita kasih ke 100 deh, 100. Nah, kira-kira seperti itu. Coba kita view dulu. Oke, pop up-nya segitu aja lah ya. Terus kita tadi mau buat dia keluar kan ya, mau buat dia keluar, kira-kira sebelum keluar dia biarinlah diam dulu gitu ya, diam dulu segini aja, segini. Kita karena dia mau diam, pengaturannya sama, jadi tinggal diginin aja, tinggal kita pencet aja keyframe nya. Terus oke, kita mau buat dia keluar, kita samain lah ya durasinya sama ini, sejarak inilah ya, kita samain. Ini kita klik lagi keyframe-nya, terus kita kita baru rubah posisinya. Posisinya kita tarik ke sini biar lurus, kita pencet shift sampai dia menghilang. Nah, sampai dia menghilang ini aku mau buat tadi kan 100, aku mau ngecilin lagi ke ukuran semulanya ke 80 gitu. Nah, coba kita cek ya apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Kita view ya,
kira-kira seperti itulah ya. Oke, udah jadi seperti itu. Nanti teman-teman bisa berkreasi lagi lah ya, membuatnya kayak mana. Kita coba ekspor. Nah, tapi sebelum diekspor kan tadi aku tadi di awal menentukan aku mau buat durasinya tuh 5 second. Tapi ternyata aku cuman ada berapa nih? Ya, mungkin 3 second ya. 3 second. Oke, aku berarti mau cut, karena ketika di play kan dia blanknya lama banget nih ya. Gimana nge-cut ini? Teman-teman bisa balik ke pengaturan awal tadi. Di sini kan tadi ini project kita ya, motion graphic tadi project kita. Teman-teman bisa klik kanan terus composition setting. Nah, di sini teman-teman bisa hapus deh durasinya. Kita ganti, karena tadi itu mungkin sekitar 3 second, kita ganti di 3 second. Nah, ngecil kan dia cuma di 3 second nih, 3 second. Kita coba play. Oke, jadinya seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita ekspor. Gimana caranya ekspor? Teman-teman bisa ke sini, ada file, terus diklik. Di sini ada ekspor, pilih yang add to render queue. Itu nanti ada pilihannya nih, langsung keluar di sini. Terus teman-teman mau taruh di mana? Aku taruhnya di Fabi ya, di file Fabi. Terus di sini ada bacaan render, kita klik, kita render. Nah, udah ada bunyi kling, ya, berarti udah selesai. Coba kita buka file Fabi-nya ya. Nah, ini tadi kan, coba kita play. Udah bener belum? Oke, udah masuk ya untuk video kita di motion graphic kali ini. Aku tadi udah ngejelasin tadi ini apa, ini gimana cara pakainya, ini layar apa, ini layar apa. Terus kita tadi udah belajar juga gimana caranya buat add foto, add teks, add bentuk. Kita tadi bisa masukin video juga. Kita juga udah ngatur ini posisinya mau di atas apa mau di bawah. Terus gimana cara masukinnya tadi dari luar bisa ke dalam. Kita juga udah bisa nyentuhin durasinya gimana di sini. Kayak gitu. Kita sudah selesai teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dari awal sampai akhir. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih.